Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Afriani. Saya mahasiswa PPG Universitas Bengkulu. Baiklah, pada hari ini tanggal 17 November 2020 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas UKM PPG. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar anak-anak ibu semuanya? Sehat? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa selalu ikuti protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker kalau kalian bepergian ya. Sudah hadir semuanya hari ini? Ada beberapa orang yang belum hadir ya. Mungkin susah masuk karena jaringannya tidak bagus. Iya, Bu. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan pimpin doanya, berkah. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih berkah. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, dan ilmu yang kalian dapatkan semoga bermanfaat. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang mengidentifikasi teks cerpen dan menyimpulkan unsur pembangun dari teks cerpen. Masih ingat pembelajaran pertemuan sebelumnya? Siapa yang masih ingat? Silahkan. Masih, Bu. Oke. Sedikit. Ya. Silahkan siapa yang mau menyampaikan materi yang sudah kita bahas sebelumnya? Iya, Bu. Ya, silakan Eja. Pengertian cerpen adalah kisah yang diceritakan dengan pendek atau singkat tidak lebih 10.000 kata. Dengan tujuan menghibur, memotivasi pembaca, dan menyampaikan pesan atau amanat kepada pembaca. Ya, bagus. Nah, itu pengertian dari teks cerpen. Selain pengertian dari teks cerpen yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, mengenai tujuannya. Siapa yang bisa menyampaikan tujuan dari teks cerpen? Silakan. Neja, Bu. Oke, Neja lagi. Silakan Neja. Tujuannya adalah menghibur, memotivasi pembaca dan menyampaikan pesan atau amanat kepada pembaca. Oke, menghibur, memotivasi, kemudian menyampaikan pesan moral terhadap pembaca. Nah, selain dari pengertian dan tujuannya yang sudah kita bahas, juga mengenai unsur-unsur pembangun karya dari teks cerpen. Masih ingat apa saja unsur-unsur pembangun dari karya tersebut? Coba Nabila. Atau Nurjana? Silakan.
Unsur pembangun yang ada dalam teks cerpen ada tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, amanat, sudut pandang, dan gaya bahasa. Oke, jadi pada teks cerpen itu ada unsur pembangun, yaitu ada tema, ada tokoh dan penokohan, kemudian ada latar, ada alur, kemudian ada sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Nah, itu adalah unsur-unsur pembangun dari karya sastra teks cerpen. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang menelaah struktur dari teks cerpen. Dan kita juga akan membahas mengenai mengungkapkan pengalaman pribadi ke dalam teks cerpen atau kamu menyusun teks cerita pendek. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama adalah setelah kamu mempelajari tentang struktur teks cerpen, tentunya kamu dapat menentukan struktur dari teks cerpen tersebut. Kemudian, tujuan yang kedua, kamu dapat menentukan kaidah kebahasaan dari teks cerpen. Dan yang ketiga, kamu dapat menyusun teks cerita pendek berdasarkan pengalaman pribadi yang sudah kamu alami. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran kali ini. Nah, kemarin sudah Ibu kirimkan LKPD dan video pembelajaran tentang materi dari struktur teks cerpen tersebut. Nah, sekarang Ibu akan tampilkan terlebih dahulu video pembelajaran tentang materi tersebut. Menyimak materi pembelajaran pada hari ini tentang apa tadi? Teks cerita pendek. Menelaah struktur cerita pendek. Teks cerita pendek. Kemudian mengenai kaidah kebahasaan atau ciri-ciri kebahasaan dari teks cerita pendek. Dan apa lagi tadi? Ayo. Langkah-langkah menyusun teks cerita pendek. Langkah-langkah menyusun teks cerita pendek. Nah, untuk struktur dari
dari teks cerita pendek. Apa saja tadi? Struktur itu berupa apa? Orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Oke, jadi dari struktur teks cerita pendek itu ada 4. Ya, yang pertama adalah orientasi. Apa itu orientasi? Berisi pengenalan dan menggambarkan latar, waktu, dan tempat. Oke, coba Neja. Apa Neja? Orientasi tadi? Orientasi berisi pengenalan tokoh dan menggambarkan latar, waktu, dan tempat. Oke, pengenalan awal dari cerita. Nah, kemudian bagian yang kedua ada komplikasi. Apa Nanda? Komplikasi berisi berbagai permasalahan yang muncul sampai pada klimaksnya. Permasalahan ini terjadi pada tokoh utama. Bagian ini juga menjelaskan bagaimana sebab akibat konflik yang terjadi antar tokoh. Oke, nah itu bagian dari struktur yaitu komplikasi. Kemudian bagian yang ketiga dari struktur teks cerita pendek ada resolusi. Coba Berkah atau siapa yang mau menyampaikan? Atau Nurjana, silahkan. Saya, Bu. Ya, Nurjana. Saya, Bu. Nurjana apa Suryana? Resolusi. Oke, Nurjana resolusi. Resolusi berisi permasalahan mulai mereda dan ada jalan keluar atau solusinya. Oke, permasalahan mulai mereda dan ada solusi atau penyelesaiannya. Dan yang bagian terakhir dari struktur teks cerita pendek itu ada koda. Apa itu koda? Ayo, silakan. Akhir dari cerita pendek. Ya, akhir dari cerita pendek. Oke, itu mengenai strukturnya. Nah, kemudian mengenai kaidah kebahasaannya atau ciri-ciri kebahasaannya. Apa saja tadi? Ada berapa? Ciri-cirinya ada berapa? Ada 3. Ada 8, Bu. Iya, ada 8 ciri kebahasaannya. Ada 8. Oke, silahkan. Siapa yang mau menjelaskan? Tidak semuanya, sebagian saja. Yang kamu pahami, yang kamu ketahui. Berkah? Anjar mana Anjar ini? Hilang Anjarnya ya. Ayo, Nabila juga nggak ada lagi. Halo? Berikutnya, kaidah kebahasaannya. Yang pertama apa? Penggunaan kalimat deskripsi. Penggunaan kalimat deskriptif atau deskripsi sama saja. Nah, apa itu kalimat deskripsi? Kalimat deskriptif? Kalimat yang menceritakan secara detail suatu objek. Iya,
menceritakan secara detail suatu objek. Apalagi yang menjadi ciri dari kalimat deskriptif? Ayo yang lainnya. Berkah? Nanda? Kalimat yang menggambarkan atau Kalimatnya menggambarkan. Terus? Atau melukiskan sesuatu. Iya, atau melukiskan sesuatu. Apalagi ciri-cirinya dari kalimat deskriptif itu? Kalimat dirinci secara rinci dan melibatkan kesan indera. Ya, melibatkan kesan indera. Jadi kita seolah-olah bisa merasakan, seolah-olah bisa melihat, dan seolah-olah kita bisa mendengarkan. Oke, yang kedua, penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung. Nah, kalau kalimat langsung ditandai dengan apa? Tanda baca apa? Kalau kalimat tidak langsung? Tanda petik. Ya, ditandai dengan tanda petik. Nah, biasanya tanda petik itu yang mengapit kalimat petikan langsung. Kemudian ciri-cirinya selain itu terdiri dari dua bagian. dua bagian yaitu penghantar dan petikan langsung. Ya, terdiri dari dua bagian, penghantar dan petikan langsung. Selain itu ada lagi ciri-cirinya yang menandai bahwa itu kalimat langsung. Antara penghantar Dan langsung dipisahkan dengan tanda koma. Oke, antara pengantar dan petikan langsung dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian kalau untuk kalimat tidak langsung, biasanya ditandai dengan kata bahwa. Ya, biasanya kalau kalimat tidak langsung itu ditandai dengan kata bahwa. Oke, untuk selanjutnya yang ketiga, apa ciri kebahasaannya? Dari teks cerita pendek. Majas atau majas, Menggunakan gaya bahasa. majas atau gaya bahasa. Nah, majas yang sering digunakan dalam teks cerpen itu ada majas personifikasi, majas apalagi? Perumpamaan, Majas metafor, iya, metafora. personifikasi dan hiperbola. Iya, kemudian ada hiperbola. Majas perumpamaan, metafora, personifikasi, dan hiperbola. Nah, itu majas yang biasanya ada dalam teks cerpen. Tahu apa majas personifikasi? Masih ingat? Majas personifikasi adalah majas yang mengungkapkan benda mati seolah-olah bisa berperilaku seperti manusia. Majas perumpamaan apa? Kalau perumpamaan? Perumpamaan, majas yang mengumpamakan sesuatu dengan hal yang lainnya. Nah, biasanya kalau perumpamaan itu ditandai dengan kata seperti, bagaikan, umpama. Nah, itu kata yang menandai dari majas perumpamaan. Kemudian majas metafora, majas yang membandingkan sesuatu dengan hal yang lainnya. Apa misalnya? Batang usiaku sudah tinggi. Nah, batang itu kan seharusnya untuk menunjukkan pohon, untuk menyebutkan pohon. Tetapi di sini digunakan untuk manusia. Jadi batang usiaku sudah tinggi itu membandingkan dua hal, yaitu manusia dan
dan pohon. Nah, jadi itu disebut dengan majas metafora atau perbandingan. Kemudian ada majas hiperbola. Ada yang tahu apa majas hiperbola? Majas yang dilebih-lebihkan, Bu. Iya, majas yang dilebih-lebihkan, melebih-lebihkan sesuatu. Apa contohnya, Neja? Apa contohnya? Seperti gedung-gedung pencakar langit, Bu. Oke, gedung-gedung pencakar langit. Padahal sebenarnya dia nggak sampai ke langit, tapi karena dilebih-lebihkan katanya mencakar langit. Nah, itu adalah ungkapan dari majas hiperbola. Oke, selanjutnya ciri kebahasaan yang berikutnya. Deskriptif, kemudian yang kedua tadi kalimat langsung dan tidak langsung, yang ketiga penggunaan majas atau gaya bahasa, yang keempat apa? Penggunaan kata keterangan waktu dan tempat. Ya, penggunaan kata keterangan waktu dan tempat. Karena kalau dalam cerita pendek atau dalam teks cerita biasanya ada latar waktu dan latar tempat. Nah, kalau untuk keterangan waktu apa contohnya? Ada yang bisa memberikan contoh keterangan waktu? Neja, Bu. Iya, Neja, silakan Neja. Pada pagi hari si ayam jantan berkokok. Oke, Pada pagi hari si ayam jantan berkokok. Oke, pada pagi hari. Nah, itu menunjukkan keterangan waktu pada pagi hari. Terus, selain itu apa? Kalau keterangan tempat yang menunjukkan Pagi keterangan tempat apa, Yana? Apa, Yana? Atau yang lainnya? Keterangan tempat berarti menunjukkan tempat. Biasanya diawali dengan kata depan di. Nah, di sekolah, di rumah, di hutan. Nah, itu menunjukkan keterangan tempat. Baik, yang kelima apa? Ciri kebahasaan yang kelima. di depan pintu masuk kelas. Oh, oke. Itu untuk keterangan tempat tadi ya. Sekarang ciri kebahasaan teks cerpen yang kelima. Apa? Kalimat bermakna lampau. Iya. Bermakna lampau. Makna lampau. Kalau lampau itu berarti yang sudah lama. Misalnya waktu yang lalu. Nah, itu menunjukkan masa lampau. Kemudian yang keenam apa? Penggunaan kata sifat. Nah, kata sifat dari seseorang. Biasanya ini untuk menunjukkan penokohannya atau wataknya. Apa saja sifatnya? Rajin, malas, apalagi? Jujur. Nah, itu merupakan keterangan dari penggunaan kata sifat. Kemudian penggunaan kata kerja. Berarti melakukan pekerjaan. Kemudian yang kedelapan, penggunaan kata ganti orang pertama dan orang ketiga. Nah, ini untuk menunjukkan sudut pandang. Nah, sudut pandang itu kan ada dua. Sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Baik, kita lanjutkan untuk langkah-langkah dalam menyusun teks cerita pendek. Coba Nanda. Silahkan Nanda. Bagaimana langkah-langkah kita dalam menyusun teks cerita pendek?
Langkah-langkahnya yaitu 1. Menentukan tema atau gagasan berdasarkan pengalaman pribadi. 2. Menentukan setting dan karakter cerita. 3. Menentukan sudut pandang. 4. Membuat kerangka-kerangka berdasarkan tema atau gagasan yang ditentukan. 5. Mengembangkan kerangka-kerangka menjadi cerita yang utuh. Oke, itu tadi langkah-langkah bagaimana cara kita untuk menyusun teks cerita pendek. Nah, dari materi yang sudah disajikan tadi dan sudah kita bahas tadi, paham? Paham kira-kira? Paham, Bu? Oke, yang Paham, lainnya? Bu. Oke, paham. Oh, Nah, jadi untuk selanjutnya, Ibu ada berikan LKPD yang kemarin sudah Ibu kirimkan. Nah, itu dikerjakan secara berkelompok. Baik. Nah, untuk masing-masing kelompok, Ibu persilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok ini kita bagi menjadi menjadi 3 kelompok. 1 kelompok 2 orang, ya. Tapi ini ada yang keluar lagi tadi, tidak masuk lagi jaringannya mungkin. Jadi ada 3 kelompok. Silahkan mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 terlebih dahulu. Kelompok 1 Nurjana. Kelompok 2 Nanda. Kelompok 3 Yana. Silahkan kelompok mana yang mau menyampaikan terlebih dahulu, mempresentasikan. Kelompok 1, Bu. Oke, kelompok 1 silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baiklah, wabarakatuh. saya di sini akan menyampaikan hasil. 1. Tentukan struktur teks cerita pendek tersebut beserta paragraf pendukungnya. Jawabannya, orientasi terdapat pada paragraf 1-3, komplikasi terdapat pada paragraf 4-6, resolusi terdapat pada paragraf 7, koda berada pada paragraf 7 yaitu sahabat bukanlah pacaran yang kodanya terdapat pada paragraf 7 yaitu sahabat bukanlah selayaknya pacaran yang dapat putus atau nyambung, namun sahabat adalah persatuan yang abadi. Yang kedua, analislah kebahasaan beserta contoh yang terdapat pada teks cerita pendek yang berjudul Tinggal Kenangan. Jawabannya, kalimat deskriptif, yaitu pagi itu sangatlah cerah. Mentari pagi muncul memancarkan sinar cerah dengan semangat 45 maksudnya. Penggunaan kalimat langsung. Udahlah, cari yang lain masih banyak kok, ucap Syarif. Majas atau gaya bahasa. 1. Majas perumpamaan. Pagi ini mendung, mentari enggan memunculkan sinarnya sama dengan hatiku. Majas metafora. Aku mau bikin surprise buat pangeran cecakku. Yang ketiga, majas perumpamaan. Mungkin mentari mengerti apa yang sedang aku rasakan. Majas hiperbola. Ucap mereka berdua serentak serta dimiringkan ala-ala Rita Sugiarto penyanyi dangdut. Yang keempat, penggunaan kata keterangan waktu dan tempat. Keterangan waktu, pagi ini sangatlah cerah. Keterangan tempatnya,
Aku masuk ke kelas dengan hati gembira dan duduk tersenyum-senyum sendiri. Yang kelima, menggunakan kalimat bermakna lampau, yaitu setelah melewati lorong-lorong kelas. Yang keenam, penggunaan kata sifat, yaitu aku Shirley kepanjangan dari Sherlina Kartika Putri, cewek manis berkumis tipis yang kini sedang dilanda asmara cinta. Yang ketujuh, penggunaan kata kerja. Yaitu tanpa sadar kue dan kadonya jatuh ke lantai. Aku berlari secepat mungkin sambil menangis. Yang kedelapan, penggunaan kata ganti orang pertama dan ketiga. Yaitu Tara lagi berduaan sama Laila, cewek yang paling aku benci karena gayanya dan kecantilannya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nurjana menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan untuk Nanda Putri untuk mempresentasikan hasil kelompok 2. Silakan Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Tentukan struktur teks cerita pendek tersebut beserta paragraf pendukungnya. Orientasi pada paragraf 1-3, komplikasi paragraf 4-6, resolusi paragraf 7, kode paragraf 7 yaitu sahabat bukanlah selayaknya pacaran yang dapat putus atau menyambung, namun sahabat adalah persatuan yang abadi. 2. Analisislah kaidah kebahasaan beserta contoh yang terdapat pada teks cerita pendek yang berjudul Tinggal Kenangan. 1. Kalimat deskripsi. Contohnya, pagi itu sangatlah cerah, mentari pagi muncul memancarkan sinar cerah dan semangat 67. Semangat 45 maksudnya. 2. Penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung. Contohnya adalah, cari yang lain masih banyak kok, ucap Syarif. 3. Majas perumpamaan. Contohnya, pagi ini mendung, mentari enggan memancarkan sinarnya sama dengan hatiku. 4. Majas personifikasi. Contohnya, mentari pagi memancarkan sinar dengan semangat 67. Semangat 45 maksudnya. 5. Majas hiperbola. Contohnya, ucap mereka berdua serentak memerengkan kepala ala-ala Rita Sugiarto, penyanyi dangdut. Sampai sini sajalah presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas presentasi yang telah disampaikan oleh Nanda. Untuk selanjutnya, presentasi oleh kelompok 3 yang akan disampaikan Suryana. Silakan Suryana. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari kelompok 3. Tentukan struktur teks cerita pendek tersebut beserta paragraf pendukungnya. Bagian orientasi terdapat pada paragraf 1-3, sedangkan komplikasi terdapat pada paragraf 4-6, resolusi terdapat paragraf 7, kode paragraf 7 yaitu sahabat bukanlah selayaknya pacaran yang dapat putus nyambung, namun sahabat adalah persatuan yang abadi. Soal nomor 2 yaitu analisislah kaidah kebahasaan beserta contoh yang terdapat pada cerpen yang berjudul Tinggal Kenangan. 1. Kaidah kebahasaan yaitu kalimat deskriptif. Contohnya, pagi itu sangat cerah, mentari pagi muncul memancarkan sinar cerah, dan semangat 67. Semangat 45 maksudnya.
2. Penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung. Contoh kalimat langsung yaitu, udahlah cari yang lain, masih banyak, ucap Syarif. 3. Majas. Majas perumpamaan. Pagi ini mendung, mentari enggan memancarkan sinarnya, sama dengan hatiku. 2. Majas metafora. Aku mau bikin surprise kepada Pangeran Cecak. Selanjutnya majas personifikasi yaitu mentari pagi memancarkan semangat 67. Semangat 45 maksudnya. 4. Majas hiperbola. Contohnya ucap mereka berdua serentak dan lain-lain. Keempat yaitu keterangan waktu dan tempat. Contoh keterangan waktu, pagi itu sangatlah cerah. Sedangkan keterangan tempat yaitu aku masuk ke kelas dengan hati gembira. Penggunaan kata sifat. Contohnya cewek manis berkumis tipis yang kini sedang dilanda asmara cinta. Ketujuh, kata kerja yaitu sepulang sekolah kurebahkan tubuhku di kasur. Yang terakhir yaitu penggunaan kata ganti orang pertama dan ketiga. Contohnya, setelah melewati lorong-lorong kelas, aku melihat Tara lagi berduaan sama Lila, cewek yang paling aku benci karena gayanya yang kecantilan, sombong, dan sok cantik. Pokoknya aku ilfil banget deh sama dia. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Terima kasih atas presentasi yang telah disampaikan oleh Suryana. Nah, dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita sudah mempelajari tentang menelaah struktur teks cerita pendek. Untuk kesimpulannya, Ibu persilahkan Neija untuk menyampaikan kesimpulannya. Kesimpulan pada struktur teks cerita pendek yaitu bahwasannya teks cerpen atau cerita pendek memiliki struktur yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda, dan teks cerpen atau cerita pendek memiliki kaidah kebahasaan berupa 1. Kalimat deskriptif, 2. Kalimat langsung dan tidak langsung, 3. Majas atau gaya bahasa, 4. Kata keterangan, 5. Kalimat bermakna lampau, 6. Kata sifat, 7. Kata kerja, dan 8. Kata ganti orang pertama dan ketiga. Dan memahami langkah-langkah menulis cerpen yaitu 1. Menentukan tema atau gagasan berdasarkan pengalaman pribadi, 2. Menentukan setting dan karakter cerita, 3. Menentukan sudut pandang, 4. Membuat kerangka karangan, 5. Mengembangkan kerangka karangan menjadi secerita utuh. Kemudian terima kasih, itu ada jawaban aja tentang kesimpulan pada struktur teks cerita cerpen. Terima kasih Neija, itulah tadi kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bagaimana yang lainnya, sudah paham? Baik, kalau semuanya sudah paham, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, hendaknya kita berdoa semoga apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan membahas tentang teks tanggapan. Nah, Ibu harapkan untuk mencari informasi tentang teks tanggapan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.